Ya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat? Sudah makan belum? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. SMK? SMK? SMK Negeri 2? Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini mengikuti proses belajar mengajar. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut percaya dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Marilah kita sebelum memasuki ke pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama seperti biasa menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya berdiri. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, semuanya kembali duduk. Ibu cek kehadirannya ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Adelia? Alan? Ramadan Putra? Randa? Rizky Subandi? Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Oke, pada pembelajaran yang telah lalu, kalian masih ingat? Sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar apa? Nah, Ibu mau tanya dulu sebelumnya ke kalian. Di daerah kalian atau yang tinggal di daerah kita, di daerah Kota Waringin Barat ini, ada yang pernah mendengar cerita pada zaman dulu secara turun-temurun? Ada yang pernah dengar? Atau dari daerahnya masing-masing nih, kalian kan ada yang dari Sumatera mungkin ya, ada yang dari Jawa. Yang dari Sumatera siapa di sini? Ya, tapi sekarang sudah tinggal di sini ya. Sudah pernah mendengar cerita yang ada di sini? Belum pernah. Tapi kalau di daerahnya sendiri sudah pernah. Ya. Jadi pembelajaran kita kali ini itu tentang apa? Tentang apa? Hikayat. Salah satunya pembelajaran ini yaitu untuk membangkitkan semangat ya. Semangat kepada para pembaca yang mengetahui cerita-cerita. Kemudian juga sebagai penghibur, kemudian sarana menyampaikan nilai-nilai luhur bahwa pada masa dulu itu ada nenek moyang kita, leluhur kita yang pernah ada meninggal sebuah cerita, dan sampai saat ini orang-orang tertua ya, orang-orang tertua yang ada di daerah kita itu sudah mendengar, bahkan mungkin pernah menceritakan ke kalian cerita-cerita itu yang sampai saat ini bisa menjadi kepercayaan dan bisa menjadi teladan hidup kita juga, bahwa misalnya dalam hidup kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu ya. Paham maksud Ibu? Oke, kita lanjut ya. Selain tujuan, manfaatnya.
Nah, manfaatnya pada pembelajaran ini yaitu untuk membentuk karakter yang baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya. Paham? Jadi itu bisa jadi pelajaran ya, pedoman lah istilahnya kalau seandainya di kehidupan itu kita harus bagaimana, misalnya harus jujur gitu ya. Nilai-nilai yang pernah ada pada leluhur itu sampai sekarang bisa menjadi panutan. Kemudian bisa menjadi motivasi kita, kemudian bisa suatu penghiburan juga ya. Dari beberapa cerita yang diceritakan juga salah satunya oleh teman kalian Rama tadi ya. Cerita dari negeri Silop. Kemudian ada salah satu yang pernah kalian ingat juga cerita Malin Kundang. Itu hikayat atau bukan ya? Ya? Saya, Bu. Oh iya. Hikayat menurut saya adalah satu cerita yang dikisahkan atau diceritakan secara turun-temurun dan memiliki unsur pengarangan yang tersebut tidak mengetahui entah itu benar terjadi atau tidak. Contohnya, hal mistis dan hal gaib lainnya. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk Clara ya. Ya. Kita ice breaking dulu ya sebelum melanjutkan ya ke pembelajaran selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Silakan semuanya boleh berdiri di selasar di samping meja kursi kalian. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Siap? Siap. Sesungguhnya. Maju, maju. Mundur, mundur. Tidak sesungguhnya. Maju, maju. Nah, ada yang kena. Kenapa? Apa yang dipikirkan? Oh, nggak ada. Oke, masih semangat nggak nih? Masih. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Sesungguhnya. Mundur, mundur. Maju, maju. Tidak sesungguhnya. Maju, maju. Nah, sudah fokus ya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Sekarang silakan. Ini ada beberapa referensi sebelum kita nanti berkelompok. Sebelum kita berkelompok, Ibu tampilkan referensi gambar ya. Abu Nawas, Malin Kundang. Ini Putri Kumala Sari. Ini referensi. Dari semua yang Ibu bukakan ini, yang mana yang pernah kalian dengar ceritanya? Oh, pasti ya, Malin Kundang itu ya. Kita Ibu tayangkan ada sebuah film ya. Mau nonton nggak? Mau nonton. Nah, ini ada sebuah cerita hikayat. Kalian perhatikan baik-baik ceritanya, kalian simak baik-baik ya. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan kebijakan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, giliran ikan todak yang berukuran paling besar. Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut Dengan akan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau.
Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri, berdiri di atas permukaan laut. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saijan. Saijan. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimut. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita berkelompok ya. Silahkan kalian bagi kelompok. Atau ibu bagi aja ya. Ini 5 orang. Semuanya dalam satu kelompok itu 5 orang ya. Oke. Kita lanjut untuk kelompok sekarang. Sudah siap berkelompok? Nanti ibu akan membagikan sebuah lembaran yang harus kalian isi, yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelumnya, silakan kalian membuat yel-yel. Dan nama kelompok itu yang paling penting. Nama kelompok dan yel-yel. Nanti salah satu dari kalian untuk perwakilan kelompok itu akan memimpin yel-yelnya ya. Oke, kelompok ini dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang Nama kelompok. nama kelompok kami kelompok Belalang yang beranggotakan saya sendiri Najia Maura dan Dalvin. Di situ ada Arif, Dodi dan Dimas Prayoga. Ya, Dimas siapa? Wow, keren. Saya ketua kelompok karena ini hafal dan putri. Nama kelompoknya kalimatnya. Kalimati. Bisa. Kalimati. Hebat. Kalimati. Kalimati KCAB. Oke, ini Bu bagikan ya. Udah pas? Oh, ini satu lagi. Nah, kalian boleh mengerjakan. Waktu dimulai dari sekarang. Kalau Pendidikan dan kehidupan yang sudah kita tayangkan tadi. Ini berarti ngambil dari yang tadi. Iya. Cerita kan ada petunjuknya ini. Nih. Dalam kehidupan sehari-hari dari gambaran cerita yang ada di situ. Buat gambaran atau pendeskripsian dari cerita yang tadi, itu ada pendeskripsiannya, kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa.
Baik, Ibu tambah nilainya waktunya ya. 5 menit lagi ya. Lebih. Kelompok 5 aja ya. Penerapannya sudah dapat, sambil ada yang nyatat, bantu ya biar cepat, 5 menit lagi kita selesai. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus seperti apa, sesuai dengan gambaran yang ada di cerita itu, dikaitkan ya. Nanti presentasinya begitu, disiapkan ya, ditulis aja di paling bawah itu nggak apa-apa. Kalau perlu dicatat ya. Oke, kita mulai ya. Sudah jadi semua? Dimulai dari kelompok yang paling siap dulu. Siapa? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok anggrek. Silakan, boleh maju kelompok anggrek ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok anggrek ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Langsung saja ke pekerjaan yang sudah kami kerjakan. Yang pertama nilai kehidupan, yang pertama pendidikan. Nilai kehidupannya adalah nilai yang memiliki kaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar dan berusaha. Kutipan kalimat seorang Datuk Saidi yang tidak mau menyerah sebelum semuanya terjadi atau terkabulkan. Nilai-nilai kehidupan religius, nilai yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, selalu yakin dengan Tuhan. Nilai moral, Ya. amanat untuk bersikap jujur, setiap dan saling percaya. Untuk mendapatkan semuanya, kelompoknya kamu? kita Kamu harus aja. melakukan kejujuran, setiap dan saling percaya. Oke, lanjut. Sosial, nilai yang mampu berkaitan dengan tumbangannya individu yang lain, mampu menjadi pertemanan dengan siapapun. Nah, nilai sosial yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi kita harus percaya dan yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil jika kita memang bersemangat dan yakin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok anggrek. Silakan maju kelompok belalang. Di sini kami dari kelompok belalang ingin menyampaikan hasil hasil kerja kelompok kami. Nilai pendidikan yang terdapat dari cerita Hikayat Saijaan dan Ikan Todak yaitu pentingnya menjaga janji. Raja Ikan Todak berjanji akan mengabdi kepada Datu Mabrur jika Datu Mabrur menolongnya. Kutipan kalimatnya, akan kukerahkan rakyatku seluruh penghuni lautan dan samudra sebelum matahari terbit esok pagi impianmu akan terwujud, aku bersumpah. Nilai religius, kebaikan hati. Saijaan memiliki hati yang baik dan suka menolong orang lain. Sikap ini menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Kutipan kalimat, dengan hati-hati tubuh Ikan Todak dilepas dari jepitan kerang ajaib
dalam sekejap, darah-darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Nilai moral. Saijaan memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ikan Todak berjanji bertanggung jawab atas ucapan yang ingin memenuhi permintaan Datuk Mabrur. Nilai sosial ialah kegigihan dan kesabaran Datuk Mabrur untuk memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Kutipan kalimat, siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih, dapur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar dia diberikan sebuah pulau. Hal yang bisa kita ambil dalam kita hikayat Saijaan dan Ikan Todak dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus mencontoh sikap Datuk Mabrur yang selalu sabar bersemedi walau ada rintangan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu sabar dan berdoa kepada Tuhan agar masalah-masalah atau rintangan dalam kehidupan kita terselesaikan dan dalam kita. Dan kita juga harus menepati janji kita dalam kehidupan agar kita dapat dipercaya dengan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu ya. Bagus sekali penerapannya. Inilah dia kelompok Kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah bersikap jujur, kesetiaan, dan sering percaya. Kutipan kalimat. Perjanjian antara Datuk Mabur dan Raja Ikan Todak. Nilai religius. Nilai religius yang berhubungan dengan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti mempercayai Tuhan dan penuh keyakinan. Kutipan kalimatnya. Bermula dari seorang datu yang kekuatan luar biasa sedang bertapa dan khusyuk. Dengan khusyuk. Nilai moralnya adalah jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan. Ia tidak pernah menyerah pada saat tubuhnya membeku atau terbakar sinar matahari dan saat ia kelaparan demi mencapai tujuan. Nilai sosial dalam hikayat tersebut mengajarkan kita akan pentingnya bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Jutaan ikan mendorong dan menciptakan daratan baru sebagai wujud permohonan sumpah dari Raja Ikan Todak. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Penjelasannya, Ner. Penerapan dari cerita hikayat Saijaan dan Ikan Todak secara keseluruhan berkaitan dengan kebijaksanaan, kesabaran, kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, dan pentingnya memenuhi janji. Maka dari itu kita harus memiliki sifat yang integritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir kita ya. Semuanya langsung kembali seperti semula tempat duduknya. Silakan. Ya, baiklah anak-anak, sudah kembali duduk seperti semula ya. Bagaimana perasaan kalian? Ya, jadi ada 5 kelompok. Tadi ya Ibu akan memberikan sedikit penilaian ya, bahwa ketika kalian dari proses sedang mengerjakan secara berkelompok sampai kalian mempresentasikan hasil tadi ya. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok belalang, itu Ibu nilai cukup baik dalam memanajemen kelompoknya, sudah baik ya. Perlu ditingkatkan lagi kekompakannya. Kemudian pada saat presentasi tadi untuk bagian penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari itu cukup baik. Nah, kesimpulannya bahwa pembelajaran hikayat itu adalah tentang cerita-cerita yang secara turun-temurun ada pada zaman dulu sampai sekarang, tetapi tidak diketahui siapa pengarangnya, siapa penulisnya.
dia akan muncul dengan berbagai macam versi. Itu sebagai bahan edukasi pada masa sekarang ini, bisa jadi pembelajaran kita bahwa dalam penerapan hidup itu kita harus bersikap sedemikian ya, seperti apa yang digambarkan dalam cerita-cerita hikayat pada nenek moyang kita zaman dahulu. Oke, lanjut. Ini ada bentuk soal refleksi, Ibu bagikan. Langsung saja ya. Ini 5 orang ya, dibagikan. Langsung dikerjakan sebelum Ibu tutup ya pelajaran kita hari ini. Nah, nanti dikumpul ya bersama dengan hasil kelompok, tugas kelompok tadi. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan bersama dengan hasil tugas kelompok tadi. Semuanya dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Sini ke meja Ibu. Yang kuning. Udah semua? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita pada kegiatan selanjutnya, silakan semuanya duduk berhadapan. Depan belakang, depan belakang. Kamu? Gak ada teman. Oh ya udah, kesini berarti. Kesini, kamu gabung sini. Oke, ikuti clue dari Ibu ya. Paham? Ikuti, dengarkan. Ikuti clue Ibu. Siku sakit sikat. Tapi kalimat keempatnya yang kalian ikuti, oke? Kalau Ibu bilang siku sakit berarti seperti apa? Siku sakit, siku sakit sikat, paham ya? Oke, 1, 2, 3. Siku sakit. Siku sakit. Ayo. Aku dulu dong. Siku sakit. Siku sakit. Siku. Siku sakit. Sikap. Oke, dengarkan Ibu dulu. Semangat ya, masih semangat ya di akhir-akhir pembelajaran. Oke, terima kasih untuk antusias belajarnya hari ini. Kalian semua hebat, kalian semua anak-anak hebat ya, calon penerus masa depan. Jadi harus tetap semangat ya. Sampai di sini dulu. Oh, jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang cerpen. Nah, nanti kita akan membandingkan cerpen dan hikayat itu seperti apa. Jadi ada perbandingannya ya. Jangan lupa ya, dipelajari lagi di rumah. Siapkan materinya, minggu depan dibawa. Oke? Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan berdoa. Ketua kelas dipimpin untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut percayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai.